Halo sobat cinta film, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan merekomendasikan ke kalian 5 film horor Malaysia. Film horor menjadi salah satu genre yang disukai banyak orang. Meski menyeramkan, hal ini juga menjadi salah satu yang membuat kita ketagihan untuk menontonnya. Salah satunya film horor Malaysia. Horor Malaysia tak kalah menegangkan untuk ditonton. Menyajikan kisah tak biasa, film horor Malaysia mampu memberikan sensasi berbeda dan luar biasa. Pasalnya, film horor Malaysia dapat membuat bulu kuduk kamu berdiri karena merinding loh. Bagi kamu yang gemar akan tantangan dan adrenalin, film horor Malaysia pun dapat menjadi pilihan alternatif untuk tontonanmu di kala senggang sambil rebahan atau ditonton malam-malam. Apalagi malam Jumat, paling pas banget. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, please subscribe dulu channel ini ya, agar aku makin semangat buat kontennya. Oke, di list pertama ada Sumpahan Kumkum 2012. Cerita dalam film ini terinspirasi dari urban legend mengenai hantu kumkum yang pernah muncul di Malaysia pada tahun 90-an. Kumkum merupakan sebutan untuk hantu wanita tua yang datang dari rumah ke rumah untuk mencari gadis muda agar bisa dijadikan korban. Konon hantu ini adalah jelmaan dari wanita perempuan yang terobsesi dengan kecantikan. Sebuah obsesi yang memakan korban tentu saja mampu melahirkan cerita yang sangat mengerikan. Yang kedua ada Karak 2011. Karak bercerita tentang salah satu jalanan paling angker di Malaysia. Ceritanya berawal dari 4 orang sekawanan yang melakukan perjalanan pulang dari Kuantan dengan melewati jalan tol Karak. Kondisi jalanan yang macet membuat mereka mencoba melewati sebuah jalan pintas dan karena kelelahan mereka pun akhirnya istirahat sebentar. Tapi saat melanjutkan perjalanan, mobil mereka diganggu makhluk halus yang mengakibatkan mobil mereka jatuh ke jurang. Kengerian pun terus berlanjut sebab makhluk-makhluk yang mereka temui terus saja mengikuti mereka. Yang ketiga ada Khurafat atau Perjanjian Syaitan 2011. Khurafat bercerita tentang perjanjian antara manusia dengan setan. Alur kisahnya berawal dari seorang laki-laki yang bekerja sebagai pembantu di rumah sakit dan dia memiliki seorang istri. Pasangan ini baru menikah dan mereka menjalani kehidupan yang tenang sampai gangguan makhluk halus mulai mengganggu kehidupan mereka. Cerita semakin rumit saat munculnya mantan pacar sang suami yang tidak terima dengan pernikahan mereka. Perempuan itu berharap agar dia bisa menjalani hubungan seperti dulu lagi, tapi sang suami menolak dengan alasan dia sudah mempunyai istri. Hal ini membuat si mantan pacar bunuh diri dan meninggal. Kehidupan si suami semakin runyam karena kematian mantan pacar, sampai akhirnya terkuak karena dia pernah memberi pelet pada mantan pacar yang telah meninggal itu. Yang keempat ada Juanita 2015. Film yang dirilis pada pertengahan 2015 lalu ini merupakan salah satu film horor Malaysia terseram loh. Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Juanita yang menderita gangguan fisik dan mental. Depresi yang dialaminya semakin parah ketika ia mengetahui laki-laki idamannya menikahi adik kandungnya sendiri. Hal tersebut menimbulkan dendam pada diri Juanita hingga ia lupa diri dan membunuh orang-orang yang dianggap sudah mengganggu kehidupannya. Tak hanya sebatas itu, berbagai kejadian mistis menyelimuti keluarga Juanita. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, ada Villa Nabila 2015. Villa Nabila diangkat kisah nyata dari bangunan kosong yang berada di Johor, Malaysia. Konon bangunan kosong ini menjadi salah satu tempat paling angker di Malaysia. Villa Nabila bisa dibilang semacam film dokumenter yang terinspirasi dari kasus hilangnya seorang anak remaja. Selain itu, penonton juga bisa menyaksikan pengalaman para buruh atau para pekerja yang mendapat tugas merobohkan bangunan kosong tersebut, yang mengalami kejadian aneh saat mereka bekerja. Itulah beberapa film horor Malaysia terseram yang sayang kalau dilewatkan. Apabila ada rekomendasi lain ataupun ulasan yang lebih lengkap, kalian bisa menambahkannya pada kolom komentar ya. Oke, sekian rekomendasi film yang dapat aku sajikan. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. See you next time.
Bye-bye.